banyak gitu ya. Kita mau cari dimanapun, sebetulnya itu udah bisa jadi terus coba cari tahu nih kira-kira Islam berkata apa ya tentang mental health ini gitu. Jangan sampai kita juga hanya terbawa oleh arus yang lagi hit sekarang, lagi pada ngomongin mental health nih, aku juga ikutan lagi gitu. Tapi sebenarnya kita nggak tahu gitu ya bagaimana sih agama kita sendiri membahas mengenai hal ini. Sedikit cerita, kira-kira apa sih yang membuat kita bisa dikatakan sebagai seorang manusia? Atau bahasa kerennya, what makes human human? Ada sudut pandang dari Imam Al-Ghazali, teman-teman. Nah, di salah satu video tentang lapisan jiwa yang dibawakan oleh Bapak Bagus Riono di YouTube-nya Masjid Kampus UGM, gitu, teman-teman boleh cari. Di sana beliau membahas mengenai bagaimana Imam Al-Ghazali ini menjelaskan tentang manusia. Sebetulnya ada banyak banget penjelasannya, tapi salah satunya adalah menurut Imam Al-Ghazali, kita manusia gitu ya, terdiri dari nafsun hewaniyah dan juga nafsun insaniyah. Nafsun hewaniyah ini adalah bagian atau part ya yang ada di dalam diri kita yang kemudian itu berkaitan dengan bagaimana kita memiliki nafsu biologis gitu ya, seperti misalkan kita butuh makan gitu ya, kita butuh tidur gitu, atau kemudian kalau yang sudah menikah butuh berhubungan secara biologis gitu. Nah, nafsu hewaniyah ini ternyata tidak cuma berdiri sendiri gitu, tapi ada part lain di dalam diri kita sebagai manusia, yang mana sebetulnya part ini adalah part yang paling penting, bahkan paling utama dan sangat penting, yang harus kita kenali dan harus kita pahami gitu, agar berkaitan dengan kesehatan mental juga kita bisa pas nih merawat kesehatan mentalnya gitu ya. Intinya berbicara tentang jiwa gitu ya, yang mana kita sebagai muslim itu punya sebuah informasi gitu ya, bahwa yang menggenggam jiwa kita ini adalah Allah gitu. Sehingga menurut Imam Al-Ghazali sebetulnya nafsu insaniyah ini adalah bagian di dalam diri kita yang selalu butuh sama Allah gitu, yang selalu ingin dekat dengan Allah, yang selalu ingin diisi oleh cahaya dan pesan-pesan cintanya Allah gitu. Sayangnya gitu ya, di psikologi kontemporer atau di psikologi modern, nafsu insaniyah ini tidak dibahas gitu. Bahkan kayak di skip gitu ya, atau dilewat, karena memang psikologi kontemporer ini tidak berfokus pada hal-hal yang sifatnya ketuhanan gitu ya, atau spiritualitas gitu. Hanya saja ya, alhamdulillah sebetulnya semakin kesini gitu ya, semakin tahun berganti, semakin juga penelitian berkembang. Alhamdulillah sekarang sebetulnya penelitian-penelitian atau teori-teori dari psikologi juga sudah mulai banyak yang membahas tentang spiritualitas dan juga religiositas. Nah, kemudian selanjutnya, kalau menurut Bapak Bagus Riono gitu ya, ada apa sih yang ada di dalam diri kita tuh terdiri dari apa aja, komponen jiwa kita tuh apa aja gitu. Nah, kalau teman-teman yang sudah kuliah, apalagi misalkan ada di ranah pendidikan gitu ya, pasti pernah mendengar gitu, bahwa sebetulnya komponen jiwa kita, atau komponen diri kita lah ya, komponen diri kita itu terdiri dari kognitif, afektif, dan psikomotor. Pasti pernah dengar ya tentang hal ini gitu ya, di mana kognitif ini berkaitan dengan intelektualitas atau pemikiran gitu ya, atau otak lah gampangnya begitu. Kemudian afektif ini adalah sesuatu yang berkaitan dengan emosi, perasaan gitu. Lalu kognitif atau psikomotor lebih kepada tingkah laku atau bagaimana kita beraktivitas gitu. Nah, ternyata gitu ya, ada hal lain nih yang terlewat dibahas oleh psikologi kontemporer. Karena tadi psikologi hanya membahas tentang kognitif, afektif, dan psikomotor, tapi merupakan komponen lain, yaitu komponen spiritual. Sehingga hal ini membuat kita bisa memahami sebetulnya diri kita ini tidak hanya terdiri atas fisik aja gitu ya. Karena pandangan umum yang terjadi di masyarakat itu sebetulnya mengatakan bahwa sehat itu adalah kalau misalnya kita lagi nggak sakit gitu. Kalau misalnya kita tidak sedang demam, tidak pilek, tidak mengidap penyakit-penyakit yang kronis atau yang serius gitu ya, maka kita bisa bilang bahwa kita lagi sehat gitu ya. Nah, padahal sebetulnya sehat itu tidak cukup hanya kepada sehat secara fisik saja gitu. Bahkan gitu ya, WHO menyebutkan bahwa sehat bukan hanya kondisi terbebas dari penyakit fisik, namun juga keadaan yang terintegrasi atau menyeluruh gitu ya, antara kesehatan fisik, kesehatan psikis atau psikologis, dan sakit psikis ini jadi sesuatu yang juga menarik ya untuk kita bahas. Kayak contohnya gini, ketika kita punya kerabat atau misalnya takut ini ngomongin apa sih? Takut tuh ngomongin rasa ya, rasa takut, emosi gitu ya. Kemudian kelaparan ini berbicara tentang fisik. Kekurangan harta juga materi gitu ya. Tapi di sini ada yang lain, yaitu jiwa dan buah-buahan. Disampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Gitu.
Sehingga dari ayat ini tuh kita sebetulnya dapat sebuah gambaran yang utuh gitu, bahwa seseorang atau bahkan kita sekalipun gitu bisa diuji Allah oleh berbagai bentuk. Ada yang sifatnya adalah fisik, material, atau bahkan psikis gitu ya. Tadi ada rasa takut, ada kekurangan jiwa gitu ya. Kayak gitu. Bahkan secara terjemah gitu ya, kalau kita lihat terjemahannya Al-Baqarah 155 itu jiwa loh katanya dipakai gitu. Jiwa ini psikis banget kan gitu ya. Sehingga sebagaimana Allah bisa menguji kita dengan sakit fisik, Allah pun dapat menguji kita dengan sakit secara psikis gitu ya. Beberapa bulan yang lalu, Heal Yourself pernah mengundang salah satu rekan kami untuk IG Live gitu ya, membicarakan mengenai depresi, karena memang beliau ini adalah orang yang sudah didiagnosa oleh psikiater mengidap depresi gitu. Lalu kami mendapatkan sebuah insight yang sangat menarik gitu ya, bahwa beliau bilang kayak gini, ya sebenarnya kenapa saya harus malu untuk mengakui bahwa saya mengidap depresi gitu, karena ibaratnya amplop katanya ya, rezeki dari Allah tuh banyak nih amplopnya, ada amplop yang isinya uang, ada amplop yang isinya sakit secara fisik, ada amplop yang isinya depresi gitu. Maka ya apa bedanya sih depresi ini dengan rezeki lain yang Allah berikan katanya, selama semuanya ini memang sama-sama menjadi sarana agar saya bisa lebih dekat dengan Allah. Pas saya dengar itu tuh kayak wah keren banget ya gitu, maksudnya kondisi psikis yang sedang dialami itu bisa membuat dia lebih ingat sama Allah dan lebih mendekatkan diri pada Allah gitu. Sehingga gitu ya, mudah-mudahan teman-teman juga kalau punya uh, orang lain atau orang-orang di sekitar yang kemudian sedang mengalami permasalahan secara psikis gitu ya, kita bisa lebih peduli dan juga berempati gitu, dengan tidak memberikan stigma-stigma yang negatif, apalagi stigma yang sebetulnya kita juga nggak tahu secara pasti informasinya seperti apa. Nah, tantangan kesehatan mental kita atau ujian lah kalau bahasanya kita sebagai muslim gitu ya, itu bisa datangnya dari mana aja sih gitu. Ada 4 kategori besar kalau menurut Dr. Aisyah Uts ini, yang menggambarkan tentang dari mana aja kita bisa mendapatkan tantangan, ujian, ketidakmudahan, dan lain-lain gitu ya. Yang pertama adalah lingkungan dan juga interaksi sosial. Kalau melakukan hal ini di dalam keseharian kita. Gitu. Next. Nah, maka yuk jaga kesehatan mental kita gitu ya.